Maka orang-orang yang mungkin pernah merasa salah itu bisa kembali menjadi soleh, kata Allah. Kalau dia mau kembali taubat. Taubat itu kembali kepada jalan-jalan kebaikan. Jadi bahasa Quran itu indah sekali. Tidak ada memang yang sempurna di antara manusia yang bukan Nabi dan Rasul itu. Ya. Tapi kemuliaan manusia itu, hamba yang salah itu terletak kepada keinginan kuatnya untuk selalu berusaha menjadi soleh. Jadi yang dituntut dari kita itu usahanya. Karena itu saya sering berkata, Allah itu sangat mencintai seorang pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ya. Fir'aun kan se-Fir'aun-Fir'aunnya, ngaku Tuhan, hobi bunuh orang, perbuatannya zalim, masih dikirimkan 2 orang nabi kan, Musa dan Harun, dan diperintahkan berdakwah dengan lembut. Itu se-Fir'aun-Fir'aunnya. Karena itu konsep pemberian hidayah itu terbuka untuk semua, tinggal kita mau ngambil atau tidak. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-29 Al-Ankabut itu, di ayat yang terakhir itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang serius mengambil hidayah yang telah kami tebarkan itu. Jadi pancaran hidayah itu seperti sinyal yang ditebarkan. Tinggal kita mau mengambilnya atau tidak. Jadi kalau antum ingin cepat dapat hidayah itu, coba cepat cari tempat-tempat yang sinyalnya kuat mendapatkan itu. Jadi tawaran untuk beriman itu untuk semua hamba. Itu buktinya rahman Allah. Semua diberi kesempatan untuk beriman. Hanya persoalannya tawaran itu mau diambil atau tidak, itu problemnya. Jadi Allah memberi kesempatan pada setiap hamba itu untuk beriman. Kalau di sini diberikan misalnya snack, ya, misal saja. Lalu setelah kajian diberikan snack. Semua mendapatkan bagiannya. Tapi ada yang tidak mau ngambil. Begitu tidak diambil sampai depan dia lapar. Saking laparnya kemudian pingsan. Pertanyaannya, yang salah panitianya atau jamaahnya? Jamaahnya, karena panitia sudah menawarkan, yang bersangkutan tidak mengambil. Jadi kalau ada yang tidak beriman, jangan salahkan Allahnya. Karena konsep dasarnya semua diberikan kesempatan yang sama, cuma manusianya yang tidak mau ngambil. Sekaligus ibadah sholat yang ditunaikan itu, semakin sering ditunaikan, itu mengonfirmasi peningkatan-peningkatan iman. Rumus dalam Al-Quran pertama kali, kalau imannya ingin terus ditingkatkan, maka sholatnya diperbanyak. Sholatnya diperbanyak. Karena itu nanti di Al-Baqarah ayat 3 itu, kalimat imannya menggunakan fi'il mudhari dan bentuknya jama'. Alladzina yu'minuna. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Itu menunjuk makna umum yang luas. Jadi bisa mencakup laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, dan melampaui sekat-sekat sosial. Jadi siapapun. Jadi tawaran untuk beriman itu untuk semua hamba. Itu buktinya rahman Allah. Semua diberi kesempatan untuk beriman. Sekaligus ibadah sholat yang ditunaikan itu, semakin sering ditunaikan, itu mengonfirmasi peningkatan-peningkatan iman. Rumus dalam Al-Quran pertama kali, kalau imannya ingin terus ditingkatkan, maka sholatnya diperbanyak. Sholatnya diperbanyak. Karena itu nanti di Al-Baqarah ayat 3 itu, kalimat imannya menggunakan fi'il mudhari dan bentuknya jama'. Alladzina yu'minuna. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Itu menunjuk makna umum yang luas. Jadi bisa mencakup laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, dan melampaui sekat-sekat sosial. Jadi siapapun. Jadi tawaran untuk beriman itu untuk semua hamba. Itu buktinya rahman Allah. Semua diberi kesempatan untuk beriman. Jadi sholat itu sekaligus selain sebagai pembuktian iman,
juga pembuktian sebagai hamba dan tidak naik status di atas hamba, tetap hamba. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan menerima perintah salat, status kehambaannya disebutkan dengan jelas. Itu di surah ke-17 Al-Isra, di ayat yang pertama itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bukan birasulihi, bukan binabiyihi, tapi bi'abdihi, untuk menegaskan bahwa risalah salat itu sebagai hadiah terbesar nanti dari proses Isra Mi'raj itu adalah pembuktian dari penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur dalam kehidupan ini bila masih mampu menunaikan salat. Alhamdulillah. Kata Allah, innani anallahu, sungguh saya tegaskan saya itu Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang layak dipertuhankan dan disembah. Karena ilah itu mengandung makna dipertuhankan dan disembah sekaligus. Ketika itu menjadi nama bagi Tuhan, maka berubah menjadi Allah. Jelas ya? Makanya kita katakan la ilaha illallah. Tidak ada yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya, kata Allah. Fa'budni. Maka kalau sudah beriman, buktikan itu dengan menyembah saya. Bagaimana caranya? Teruskan ayatnya. Wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan salat sebagai pembuktian untuk mengingatku, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala.